Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik Selasa, Pekan Biasa ke-33, 16 November 2021. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memasuki kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang kepala pemungut cukai yang amat kaya bernama Sakeus. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi tidak berhasil karena orang banyak dan ia berbadan pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini terjadilah keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia memang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Agnita DG SRM dari Papua. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita pada hari ini adalah Yesus sungguh mencintai kita. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, cerita tentang Sakeus bukan saja menjadi bahan menarik untuk diceritakan bagi anak-anak sekolah minggu atau minggu gembira, karena memberi banyak inspirasi, gerak, dan lagu, tetapi juga penuh inspirasi dalam merenungkan kehidupan kita setiap hari. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Saya suka sekali kalimat ini. Dalam Injil, tidak semua peristiwa penting Yesus melihat ke atas. Yesus hanya menengadah ke langit ketika akan menggandakan roti. Bahkan ketika di kayu salib, tidak dikatakan Yesus menengadah ke langit. Artinya, manusia itu sungguh berharga di mata Yesus. Yesus melihat ke atas, artinya bahwa betapa Yesus sangat mencintai manusia.
Yesus menghargai manusia sebagai pribadi yang bebas. Yesus selalu tergila-gila pada manusia. Manusia bila hidup tanpa Yesus, manusia bisa tidak peduli pada Yesus. Tetapi Yesus tidak bisa hidup tanpa manusia. Yesus selalu peduli pada manusia. Secara khusus mereka yang jauh darinya, Yesus akan mencari manusia tanpa lelah. Dan ketika manusia membuka diri, maka Yesus akan menyapa manusia secara personal seperti pengalaman Sakeus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika Yesus memanggil nama Sakeus, bagi saya itu personal sekali dan rasanya hangat jika membayangkan Yesus memanggil saya dengan nama saya. Dikenal secara personal membuat saya aman dan damai. Siapa yang tidak bahagia jika namanya dikenal dan dipanggil oleh pejabat atau orang terkenal, apalagi oleh pribadi Yesus atau Tuhanku? Ketika manusia mampu melihat tatapan kasih Yesus, membiarkan Yesus masuk dalam relung hatinya, maka yang timbul adalah relasi personal yang intim. Kesatuan dengan Yesus akan membawa keselamatan kekal. Permasalahannya adalah manusia sering memandang diri dengan sesamanya rendah, seperti sebutan yang diberikan kepada Sakeus, pendek. Selama manusia belum mampu memandang dirinya berharga, manusia itu sendiri akan menjadi pendek dalam iman, pendek dalam kasih, pendek dalam pengampunan, dan pendek dalam banyak hal yang pada akhirnya menjauhkan diri dari kasih Allah. Hal inilah yang membuat manusia sering terseret oleh arus dunia dan tak sanggup bertahan dalam pelbagai cobaan dan penderitaan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti Sakeus yang berusaha melihat Yesus, kita pun diajak untuk berusaha mencari dan melihat Yesus dalam setiap peristiwa suka dan duka yang kita alami setiap hari. Berani dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi yang kita perbuat, seperti Sakeus yang memberikan separuh dari miliknya kepada orang miskin dan akan mengembalikan 4 kali jika seandainya ada yang diperas olehnya. Kasih yang kita terima dari Yesus akan memampukan kita menjadi orang-orang yang tahu bersyukur dan menghadirkan kasih Allah dimanapun kita berada. Ada pertanyaan reflektif. Seberapa dalam kita memahami pandangan kasih Allah dan melihatnya dalam tatapan dan kebutuhan sesama dan alam semesta? Tuhan, mampukan kami memandang-Mu dalam sesama kami dengan kasih dan pengampunan.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, betapa banyaknya orang yang telah Engkau pilih untuk menyatakan kebesaran-Mu di dunia ini. Terima kasih atas keteladanan orang-orang kudus pilihan-Mu yang telah memberi semangat hidup bagi kami. Berilah kami kemampuan untuk menjalani hidup kami dengan penuh kerendahan hati, seperti Sakeus yang menerima Engkau dalam rumahnya, agar Engkau juga mengunjungi rumah kami, maka sucilah kami kelak seperti orang-orang kudus-Mu di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin.